Oke tes, ini untuk demonstrasi dari update. Jadi tadi diminta untuk melakukan update ke penambahan data uang lembur, kemudian untuk melakukan perbaikan terhadap error yang ada di bagian edit data kehadiran. Jadi di sini saya bakal demoin gimana cara kerja dari uang lembur. Di sini saya bakal coba login ke akun pegawai. Oke, di sini saya udah login dan di sini kita klik di data pegawai, kemudian dimunculin field tambahan yaitu uang lembur. Seperti itu, dan dicetak juga seperti itu. Jadi dicetak sekarang kita udah bisa lihat ada penambahan data uang lembur. Oke, seperti itu. Dan untuk data uang lembur ini didapat dari kehadiran dari jumlah lembur pegawai ini dalam 1 bulan, kemudian dikalikan dengan data uang lembur untuk pegawai. Jadi seperti ini ya, kita bisa lihat di sini untuk jabatan dari data uang lembur dari jabatan seperti itu, jabatan pegawai. Karena di sini jabatan dari pegawai ini pembantu gudang, kita bisa lihat di data jabatan. Di data jabatan itu kita bisa lihat uang lemburnya itu 100.000. Jadi kita bisa lihat di data gaji, kita lembur, artinya kita lembur sebanyak 4 kali. Kita bisa lihat di data kehadiran, Andre ini lembur sebanyak 4 kali, dan otomatis data uang lemburnya itu 400.000 seperti itu. Itu untuk data gaji uang lembur ya di bagian pegawai. Kemudian saya bakal login sebagai admin. Oke, di sini saya udah login sebagai admin, dan di sini kita bisa lihat di data pegawai. Di data pegawai seperti ini nggak ada perubahan. Di data jabatan sekarang kita udah nambahin uang lembur. Seperti ini kita bisa edit dan ya kita bisa hapus. Kita udah tambahin data baru yaitu data uang lembur untuk setiap jabatan. Kemudian di bagian kepegawaian kita udah di bagian ya di data gaji. Kemudian di data gaji kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat data-data gaji dari setiap karyawan. Dan di sini udah kita tambahin uang lembur. Mekanisme uang lembur ini sama seperti tadi. Untuk cetak juga seperti itu. Jadi di sini kita bisa cetak data, dan di sini udah kita tampilin berapa banyak lembur dari pegawai itu, dan berapa gaji lembur dari pegawai tersebut. Itu untuk data gaji pegawai. Kemudian di laporan data gaji, jadi kita bisa pilih bulan dan tahun, kemudian kita cetak laporan, dan di sini kita bisa lihat udah kita tambahin data lembur dan lain-lain, itu udah selesai. Kemudian di bagian laporan presensi ya, laporan presensi kita udah nambahin data lembur. Sini kita udah tambahin data lembur dari pegawai yang terdaftar. Oke. Kemudian di bagian slip gaji kita bisa cek di bagian di sini saya bakal cek untuk data Andre Setiawan, dan di sini kita udah tambahin slip gaji uang lembur seperti itu. Oke, itu untuk uang lembur. Jadi di setiap fitur itu udah saya implementasiin data uang lembur. Kemudian di bagian presensi, jadi sebelumnya itu seperti yang saya lihat saya udah fix error displaynya, itu udah ke fix, cuma di bagian fitur untuk edit itu belum working. Jadi saya develop sendiri. Kemudian di bagian sini kita bisa edit datanya seperti ini. Jadi misal saya pengen melakukan pengeditan terhadap data presensi dari Andre, saya bisa lakukan pengeditan seperti ini. Saya bisa masukin berapa jumlah hadir, berapa sakit, dan berapa alfa dari lembur. Jadi saya bikin seperti itu. Kenapa? Karena sebelumnya ini fitur buat edit dan fitur buat input itu belum working. Kenapa? Itu saya lihat kodenya dia nggak, sebenarnya dia kodenya cuma kode display, dia bukan kode yang sesuai fungsional.
Jadi saya bikin seperti ini. Jadi untuk melakukan pengeditan seperti ini, kemudian untuk melakukan input data ya seperti ini. Jadi kita bisa masukin nama pegawainya seperti ini. Jadi kita masukkan itu dan kita bisa set hadirnya berapa, sakitnya berapa, alfanya berapa, dan lemburnya berapa. Dan ini otomatis masuk di sini ya, datanya seperti ini. Jadi untuk pegawai Komaria, jadi di bulan ini, di bulan 8 dia bakal seperti ini. Dan otomatis kita mesti menghapus data presensi yang sebelumnya. Kenapa? Karena biar dia nggak double nanti ya. Dan kita bisa cek di bagian ini, di bagian Komaria, apakah data gajinya itu udah sesuai. Untuk data Komaria di sini kita bisa lihat. Oh ya, kenapa ini double ya? Oh ya, saya baru lihat ini double. Oke, nanti saya bakal fix buat double display ini. Jadi nanti dia seperti ini. Kita bisa lihat di sini untuk Komar yaitu data lembur udah diimplementasikan seperti biasa dan data Oke, interesting. Oke. Di pegawai presensi kita bakal ya itu untuk update-nya udah selesai. Jadi paling nanti saya bakal fix untuk bug yang ini, yang mana tadi di data gaji, karena datanya di display 2 kali. Oke, ini bakalan gampang. Jadi oke, terima kasih.